Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep kue Arab yang paling enak dan lezat dan mudah juga gampang cara buatnya. Ini cocok banget buat takjil, buat ide jualan, isian snack box dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang mau tahu silahkan disimak videonya dari awal hingga akhir. Pertama, siapkan baskom. Terus ada susu cair sebanyak 300 ml. Ini aku pakai susu Nido, terus aku tambahkan air ya, hangat ya. Airnya hangat ya teman-teman. 300 ml ya ini semua teman-teman. Lalu ada ragi 3 sendok teh. Kemudian baking powder 1 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 2 sendok makan. Aduk-aduk sebentar hingga tercampur. Lalu ada telur 2 butir, telur ayam ya. Kemudian aduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Kemudian aku tambahkan tepung terigu sebanyak 600 gram. Tepungnya protein tinggi ya teman-teman. Aku pakai merek Kuwait kalau di Arab ya. Itu paling bagus buat roti-rotian ya. Lalu campur adukan aja seperti ini, aduk-aduk. Di sini saya akan membuat adonan yang sangat lunak ya, jadi tidak menguleni dengan tangan. Aku mau cobain pakai mixer hand ya teman-teman. Terus terakhir aku tambahkan yogurt ya, yogurt tawar atau zabadi, biar si rotinya itu empuk, lebih empuk dan makin empuk, gemoy-gemoy gitu ya teman-teman. Tambahkan aja 2 sendok makan, aduk-aduk dulu seperti ini, kemudian di mixer sebentar. Setelah saya mixer sebentar aja kira-kira 2 menit ya. Lalu akan saya tambahkan garam setengah sendok teh aja, dan ini lupa nggak ke video. Terus ada butter 30 gram. Butternya sudah suhu ruang ya, udah meleleh. Terus kalau tidak ada butter bisa diganti dengan margarin ya teman-teman, atau minyak sayur. Kalau pakai minyak sayur juga bagus, cuman yang lebih bagus itu pakai butter. Oke, di sini aku memakai kecepatan nomor 3 aja tuh teman-teman. Aku uleni selama 10 menitan ya, hingga lembut si adonannya tuh kayak gini. Kayak adonan milk bun Thailand ini ya. Si roti yang sempat viral itu, si roti Bangkok Thailand kan adonannya itu lunak sekali ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini nanti lembutnya akan tahan lama atau empuknya ya nanti setelah matang. Tuh lembek seperti ini, lunak. Lalu sekarang kita akan tutup dan diamkan selama 1 jam kurang lebih atau sesuai cuaca teman-teman masing-masing ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang, tuh seperti ini. Tuh lunak banget ya, adonannya lembek sekali. Lalu akan aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Maaf ini tadi tidak ke video ya, kan aku teh pause-pause gitu ya. Setelah aku pindahin, kata anak aku itu nggak nyala kameranya mama katanya. Ya Allah aku lupa. Maaf ya teman-teman, sering lupa, maklum udah wisan ya. Jadi maaf banget tadi pas motong-motonginnya itu nggak ke videoin ya, pas ngebagi-baginya, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman juga pasti bisa cara bagi-bagiinnya. Pokoknya untuk berat takaran atau berat ukuran sesuai selera ya. Untuk isian saya memakai isian keju kiri atau keju padat ya teman-teman, jangan pakai keju oles, keju padat saja. Apa aja itu, cheddar, apa aja yang penting padat. Sekarang kita akan bentuk seperti ini, masukkan aja isiannya lalu dibulat-bulatkan seperti ini, dibulat-bulatkan seperti ini. Letakkan di loyang yang sudah diolesi minyak sebelumnya. Pokoknya mah gampang banget ya, teman-teman, pasti pemula juga langsung bisa ya. Oke, pokoknya mah seperti itu ya, diisi, dibentuk, dibulatkan dan letakkan di loyang. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan tutup seperti ini biar tidak kering si rotinya, lalu akan diamkan hingga mengembang selama 40 menitan ya. Setelah 40 menit, adonan sudah mengembang, maaf rotinya sudah mengembang. Lalu siapkan susu cair. Ini susu cairnya saya pakai susu Nido ya, terus tambahkan air sedikit. Lalu dioles-oles seperti ini tuh teman-teman. Dioles-oles di permukaannya ya. Lalu akan saya panggang dengan suhu 180, api bawah dulu, rak yang kedua. Selama 12 menit kurang lebih ya teman-teman. Nanti api atas 3 menitan atau sesuai oven kalian masing-masing, karena oven kita itu tidak sama ya teman-teman. Ada yang lambat, ada yang cepat ya. Pokoknya mah sesuai oven kalian masing-masing we-nya teman-teman. Kalau sudah matang mah angkat ya teman-teman. Nah, inilah roti khalianya sudah matang. Ini akan aku langsung kucurin apa namanya, Nestle ya, atau apa namanya kalau bahasa kita teh susu kental manis gitu ya teman-teman. Ini khusus buat kue-kue ya teman-teman.
tidak diminum ya, di sini mah untuk kue aja seperti ini ya. Nah, letakkan begini, ini sebenarnya aku mau buatin buat guru ya, buat di sekolah teman-teman, karena ada acara kecil-kecilan, karena kan kemarin tuh tahfidz Quran, sekarang mau selesai ya. Terus ada acara gitu ya teman-teman, ada kayak haflah party gitu teman-teman. Dan kita ini sebagai ibu-ibu disuruh bikin kue-kue gitu ya, dan semuanya juga bawa kue ya, para ibu-ibu di sana, ada yang bawa kue kunapa, ada yang cinnamon, pokoknya mah ya lain-lain gitu ya. Tapi aku bikinnya halia ya seperti ini, dan alhamdulillah habis ya teman-teman, karena kan kita juga tahu ya orang Arab tuh suka banget dengan yang namanya manis-manis seperti ini, yang apalagi roti halia ya. Apalagi rotinya lembut gitu ya, pastilah habis ludes ya dimakan sama si nyonya Arab semua. Oke teman-teman, jadi kita ini nggak akan diapa-apain ya karena bukan buat saya. Terus yang sisanya ini buat kita ya. Maaf ini bentuknya atau ukurannya besar-besar ya teman-teman, karena terburu-buru saya bikinnya. Jadi buat teman-teman yang mau kecil ukurannya, ukuran bulatannya ini teman-teman, kan ada yang kecil-kecil banget. Nah, kalau ini kayak agak besar-besar teman-teman. Jadi kalau mau kecil silahkan dikecilin ya, sesuai selera ya. Kalau mau besar seperti ini silahkan, monggo sesuai selera pokoknya mah ya. Oh ya, ini aku mau siapin jus ya. Aduh, aku bawa jus dua seperti ini, 2 liter ya. Aku bawa jus dan juga bawa kurma. Terus kue, udah segitu aja. Ada yang bawa gahwa ya, kopi, ada yang bawa jus sirup-sirup yang lain, ada yang bawa apa ini itulah pokoknya mah macem-macem ya teman-teman. Cuman aku disuruh bawanya kue aja gitu, bikin kue aja gitu katanya. Ya udah, karena mereka sukanya manis-manis, aku bikin halia ya. Nah, kita lihat punya kita aja ya, ini buat kita, buat aku dan anak aku. Seperti yang teman-teman lihat, kita coba dalamnya seperti apa dan rasanya seperti apa, kita lihat. Tuh, empuk banget kan? Ini empuknya tahan lama karena di sini aku pakai metode yang lembek ya, atau lunak kayak tadi itu tuh. Kayak si milk Thailand bun itu yang lagi viral roti Bangkok Thailand. Adonannya itu kan ada yang lunak-lunak gitu ya. Jadi aku ikutin gitu ya. Karena aku udah nyobain dan lembutnya Masya Allah. Empuknya tahan lama gitu, asalkan dengan wadah yang tertutup ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh dalamnya seperti ini. Ini rasanya tuh manis ya, lezit, dan Okay, ada gurihnya salamat juga min karena ko ada ba yai kejunya. TMN2. Pokoknya mah endol ita pisan, endol surendol wajib kalian coba, apalagi di bulan puasa ya. Ini pasti laris manis, dan juga di sini ini sangat populer ya, kalau bulan puasa itu pasti populer banget, atau laris gitu ya. Kalau untuk jualan juga laris banget ini ya teman-teman. Kalau untuk jualan mah harus dikemas dulu ya teman-teman, karena ini ada siranya atau sirupnya ya, karena ini roti manis dikucurin sama sirah atau sirup atau kental manis. Jadi wajib kemasan harus ada ya, bukan seperti ini ya di loyang besar kalau untuk jualan, kecuali untuk bingkisan hadiah gitu ya, mungkin boleh-boleh saja, atau mau jualannya yang ukuran dengan besar gitu kayak snackbook yang besar-besar boleh gitu ya. Oke teman-teman, aku mau pergi dulu ya. Selamat mencoba pokoknya mah buat teman-teman para TKW Arab apalagi, dan buat teman-teman di Indonesia dimanapun kalian berada, wajib dicoba dengan kue yang lezat ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen juga, subrek ya, dan share juga. Terima kasih. Pertama, kita siapkan baskom atau wadah, terus ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 1 gelas setengah atau 200 gram, terus ada susu bubuk 2 sendok teh, sendok kecil ya, atau 1 sendok makan juga boleh, tepung maizena 1 sendok makan, tepung custard atau bubuk puding custard 1 sendok makan, supaya ini ada vanilanya kan jadi wangi dan agak kuning-kuning warnanya nanti cantik. Lalu tambahkan gula pasir 1 sendok makan aja biar tidak cepat gosong, dan supaya empuk si kuenya tambahkan yogurt 3 sendok makan aja. Kalau tidak ada yogurt bisa diganti dengan telur. Terus ada ragi 1,5 sendok teh. Terus ada baking powder 1 sendok teh. Terus ada garam sedikit aja, seencerot, jangan banyak-banyak biar gurih gitu, dan juga minyak sayur 2 sendok makan. Kemudian air biasa ya teman-teman. Ini aku siapkan 150 ml dulu ya. Kalau misalkan kurang nanti bisa kita tambahkan lagi. Cara nuangin airnya sedikit-sedikit ya teman-teman, secara bertahap aja, takutnya keenceran seperti itu ya. Jadi tidak boleh encer ya. Harus nggak boleh kental-kental amat ataupun encer-encer amat ya. Kayak mau bikin odading aja gitu teman-teman.
kayak mau bikin odading khas Indonesia itu ya, kayak gitu teman-teman ini kekentalannya itu ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk supaya tidak bergerindil ya. Jadi harus diaduk-aduk dengan benar agar tidak bergerindil si adonannya. Kalau mau pakai mixer juga boleh ya. Atau pakai tangan aja seperti itu boleh. Nah seperti ini tuh teman-teman kekentalannya ya. Kayak gini ya. Nah untuk airnya tadi saya siapkan 2 gelas seperti ini. Jadi cuma kepake 1 gelas seperempat. Jadi total airnya itu 250 ml ya teman-teman. Oke langsung aja ditutup seperti ini ya teman-teman. Dan di sini akan saya diamkan selama kurang lebih 1 jaman ya. Sambil menunggu si adonannya mengembang, kita mau bikin sirapnya atau sirupnya. Masukkan gula pasir 1 gelas. Gelasnya mau ukuran berapa nggak apa-apa ya. Mau besar kecil juga. Dan airnya 1 gelas sama kayak takaran gulanya. Kalau misalkan mau 2 gelas, 2 gelas lagi airnya ya teman-teman. Untuk takaran gelas mah bebas, mau kecil besar nggak apa-apa. Yang penting seperti ini ya. Kalau 2 gelas gula pasir, 2 gelas lagi airnya gitu ya. Nah ini lanjut saya masak ya hingga mengental seperti ini kira-kira 5 sampai 7 menitan hingga agak mengental seperti ini, lalu matikan apinya dan akan saya masukkan ke wadah seperti ini. Terus kita akan masukkan dulu ke kulkas biar agak dingin gitu ya teman-teman. Nah kayak gini, ini bisa bertahan hingga berbulan-bulan ya, tidak rusak ya teman-teman. Oke kita lihat adonan sudah mengembang. Adonan gematnya atau odadingnya sudah mengembang. Lalu diaduk-aduk dulu seperti ini ya. Dikempiskan dulu karena mengembang banyak gasnya ya. Lalu sekarang aku siapkan kantong plastik ya teman-teman. Aku mau cetak di kantong plastik aja. Kalau mau pakai tangan, pakai sendok juga kayak bikin bakso boleh. Nah ini mah aku mau tak masukin ke kantong semuanya. Kalau ada mah kantong segitiga ya. Kalau nggak ada mah dengan naon yang kayak gini juga nggak apa-apa. Terus nanti ini ujungnya saya gunting gitu ya. Kemudian kita akan panaskan minyak secukupnya. Kita lihat apakah sudah bisa digoreng. Nah ini sudah seperti ini berbuih berarti sudah bisa digoreng. Kemudian kita tinggal comot-comot aja begini tuh teman-teman. Comot-comot, untuk takaran besar kecilnya bisa kita atur ya. Mau besar mau kecil sesuai selera. Kalau saya seperti ini aja tuh teman-teman, kecil-kecil, tapi walaupun ada yang pararenyonnya nggak apa-apa teman-teman. Ya pokoknya mah seadanya aja ya teman-teman. Nah ini kalau sudah kita comot-comot, sudah kita cemplungin semuanya, kita cetak, lalu digoreng dengan api yang kecil ya, apinya sedang cenderung kecil, lalu diguer-guer seperti ini ya, kayak diurak-arik gitu ya teman-teman. Soalnya kalau tidak diurak-arik seperti ini tidak akan matang semua rata teman-teman. Jadi matangnya itu bukan gosong, maksudnya sebelah-sebelah gitu, putih sebelah, sebelahnya keemasan, sebelahnya putih kayak gitu. Jadi wayahna harus diaduk-aduk begitu ya ketika pas menggorengnya itu. Diaduk-aduk atau diurak-arik kayak tadi ya. Ya kita lanjut semuanya hingga selesai ya. Kalau sudah matang kita tuangkan di wadah seperti ini, lalu letakkan apa namanya, mendil ya atau tisu supaya menyerap minyaknya ya. Nah seperti ini sudah siap untuk kita kucurin atau kita siram dengan sirupnya. Kalau untuk cara menyiramnya ya ada 2 cara, ada yang dikucurin seperti ini ya tuh teman-teman. Ada juga yang direndam dengan rendaman sirupnya itu. Jadi si sirupnya itu bikin banyak, lalu dicemplungin semuanya ke sirup, direndam dulu selama 5 menit lalu baru diangkat. Ada yang seperti itu. Kalau saya sepertiin aja, cukup dikucurin-kucurin atau disiram-siram begini aja udah ya. Dan ini yang satunya saya tambahkan susu kental manis ya teman-teman. Jadi susu kental manis juga endul surendul ya buat gemat ini. Mau dikucurin dengan coklat, sirup coklat juga boleh, atau madu ya boleh saja ya teman-teman sesuai selera. Tapi yang terkenal, yang sangat terkenal atau populer mah yang biasa disajikan oleh Nyonya Arep mah seperti ini ya. Kadang susu kental manis, kadang sirup gula. Nah, cara makannya kalau nggak mau kotor boleh dipakai tusukan seperti ini ya. Misalkan tangannya nggak mau kotor gitu ya, karena kan nanti agak lengket gitu karena ada gulanya ya. Nah, misalkan segini nggak mau ya pakai tusukan aja gitu teman-teman atau garpu gitu ya. Pokoknya rasanya tuh manis banget dan ada gurihnya juga karena kita tambahkan garam tadi sedikit ya. Pokoknya enak banget, wajib dicoba ya karena ini bahan-bahannya terjangkau, irit, murah meriah, ekonomis, rasanya juga endul pokoknya.
Dan ini cocok banget buat ide jualan juga ya teman-teman. Oke, selamat mencoba ya, semoga teman-teman suka. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat lugemat yang manis atau hidangan penutup setelah sambusa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa bantu like, komen, juga subscribe dan share juga. Terima kasih.